Selamat pagi adik-adik sekalian. Mengucap syukur ya kalau pada hari ini kita berikan kesempatan sekali lagi untuk kita beribadah, untuk kita bisa memuji Tuhan ya, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Nah, pada saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu, satu hal yang kita rindukan, yaitu bagaimana kita selalu dekat dengan Tuhan. Sungguh Tuhan inilah kami, satu hal yang kau rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini ketika kami masih diberikan sekali lagi satu kesempatan untuk kami datang, untuk kami beribadah secara online. Tuhan, inilah satu kerinduan kami. Kami ingin dekat dengan Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biar Engkau juga yang mau menguasai pikiran dan hati kami. Engkau juga yang mau menguasai akan ruangan di mana kami beribadah. Sehingga kami benar-benar juga bisa menikmati akan setiap puji-pujian dan setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, ini adalah satu hati di mana kami mempunyai satu keinginan untuk benar-benar mau menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sungguh Kau juga yang bekerja di dalam ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dengarlah berita anugerah ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sungguh adalah anugerah Tuhan ya, karena kita sudah ditebus ya. Oleh karena itu dengan satu kesukacitaan kita akan menyanyikan Allah, anak Allah Yesus namanya ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ku tak gentar. Anak Allah, Yesus namanya,
menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia jamin hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati. Tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia jamin hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia jamin hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari pada saat ini saya undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, hidup kita adalah satu hidup yang berharga yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ya, oleh karena itu, ya, jangan sia-siakan hidup ini. Bagaimana caranya? Ya, kita minta waktu sama Tuhan. Tuhan, tolong diberikan hikmat supaya kita bisa gunakan setiap waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Ku tak mau hidup percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku,
Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ya, pembacaan Alkitab diambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita buka Alkitab kita, Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ya untuk kalian semuanya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Mingming, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus, Kau sungguh baik. Ya, biarlah ini menjadi satu ungkapan hati kita dan juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau layak terima pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk persembahan nanti bisa titip ke mama papa ya. Nah, selamat hari Minggu, selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman. Mengucap syukur hari ini kita boleh kembali sama-sama berkumpul untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum masuk ke pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, aku mau kasih salam selamat datang, welcome dulu nih buat para teman-teman yang baru naik dari kelas 4 ke kelas 5. Mulai hari ini, udah minggu lalu sih ya kalian ikut ibadah Zoom, tapi aku mau welcome sekali lagi. Mulai hari ini kalian sudah bergabung di ibadah sekolah minggu kelas besar. Jadi selamat datang, semoga kita semua bisa sama-sama bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Oke, hari ini tema pelajaran kita tentang apa sih? Jadi sebenarnya hari ini kita masih berkaitan sama tema minggu lalu. Lebih tepatnya pembacaan Alkitab atau kitab yang akan kita pelajari pada hari ini masih sama kayak minggu lalu. Ayo, pada inget gak minggu lalu kita belajar dari kitab apa bersama-sama contoh kori di Zoom? Ada yang ingat? Harusnya semua masih ingat lah ya. Baru seminggu yang lalu masih pada muda kan? Minggu lalu kita belajar dari kitab Ibrani ya. Dan minggu lalu itu kita belajar dari pasal 1 sampai 10. Hari ini kita mau sama-sama gali lebih dalam lagi dari pasal 11. 10-nya juga aku akan bahas sedikit sih. Jadi dari pasal 10 sampai pasal terakhirnya itu adalah pasal 13. Nah, oke. Kalau minggu lalu kita boleh sama-sama belajar sama contoh kori tentang bagaimana Yesus itu lebih tinggi atau lebih superior dari apapun itu. Yesus tuh boleh disebut sebagai pengantara antara kita dengan Allah Bapa. Yesus itu imam besar paling agung. Yesus itu adalah persembahan yang paling sempurna. Dan pada hari ini kita mau sama-sama belajar lebih ke arah apa ya? Aplikasinya, lebih ke arah dimana kita boleh hidup sebagai teladan iman sebagai orang-orang Kristen. Itu yang mau ditekankan oleh penulis di pasal 10 sampai 13 ini. Oke. Jadi, kalau teman-teman, boleh siapkan dulu ayo semua Alkitabnya karena kita akan baca beberapa bagian firman Tuhan pakai Alkitab kita. Nah, boleh disiapkan, dibuka di kitab Ibrani. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang teladan iman dan bagaimana kita itu sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup memfokuskan mata kita, memfokuskan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Memfokuskan mata kepada Tuhan itu apa sih, Lause? Jadi bisa dibilang seperti ini, gimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa punya hidup yang fokus sepenuhnya sama Tuhan, dimana kita bisa lihat Yesus itu sebagai salah satu
teladan iman kita yang sempurna. Kita bisa lihat gimana Tuhan Yesus itu bisa mencapai tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia melalui jalan yang memimpin dia kepada kayu salib. Dan kita sebagai orang-orang umat percaya, Tuhan mau mengajak kita nih untuk mengikut dia, untuk fokus kepada dia, untuk menyelesaikan perlombaan kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Perlombaan kehidupan itu apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sebelumnya aku mau mengajak kita buka dulu Ibrani 11. Kita sama-sama mau lihat nih teladan iman dari nenek moyang kita. Sebelumnya, iman itu sebenarnya apa sih? Mungkin ya selama ini kalian cuma tahu, oh iman percaya sama Tuhan. Ya betul sekali teman-teman. Tapi di Alkitab ini dikasih tahu nih lebih detail supaya kita bisa lebih ngerti mengenai iman itu apa. Kalian kalau buka Ibrani 11 di ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu yang namanya iman. Contohnya ini, kita punya iman percaya kepada Tuhan. Saat ini kita tidak pernah lihat yang namanya Tuhan Yesus secara kasat mata kan ya, tapi kita boleh percaya sama Tuhan. Itu adalah salah satu contoh iman. Kita boleh percaya meskipun kita tidak melihat, dan kita boleh punya satu pengharapan penuh pada orang yang kita percaya itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, di Ibrani 11 ini penulis mau kasih contoh nih, beberapa contoh teladan iman dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu maksudnya apa sih, Lause? Ya, jadi kalau di sini tuh ada beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang merupakan nenek moyang kita, di mana kita bisa belajar teladan iman dari mereka. Di sini ada yang namanya Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab. Kan banyak banget nih. Aku nggak bakal bahas semuanya, tenang. Aku akan ambil beberapa contoh aja tentang teladan iman yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Aku ambil yang paling umum deh teman-teman, yaitu dari si Bapak Nuh. Pasti ini paling familiar ya. Dari kalian sekolah minggu kecil juga udah tahu tuh, di dinding gereja kita juga ada tuh gambar tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu kenapa bisa dibilang sebagai teladan iman? Yuk sama-sama kita buka Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, teman-teman ingat kan gimana pada saat itu Nabi Nuh diminta Tuhan untuk membuat sebuah bahtera besar. Itu pekerjaan yang bukan gampang teman-teman, yang perlu teman-teman tahu. Bahtera itu sangat besar dan dia itu harus bisa ngangkat semua banyak binatang, keluarga dia. Ya teman-teman bisa bayangin lah seberapa besar dan seberapa ribetnya dalam membangun bahtera itu. Tapi masalahnya si Nuh itu waktu itu juga ya belum tahu kenapa Tuhan suruh dia bikin bahtera itu. Masalahnya itu Nuh belum bisa lihat. Tapi Nuh boleh dengan iman percaya ngikutin semua perintah Tuhan. Dan akhirnya teman-teman tahu kan apa? Terjadi air bah, dan untungnya karena Nuh sudah membuat bahtera itu dan sudah dengan iman mengikuti perintah dari Tuhan, Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang dibawanya boleh selamat. Karena ketaatan dan iman Nuh boleh diselamatkan. Nah, itu salah satu contoh teladan iman teman-teman. Dan tadi di awal aku juga bilang kan, gimana kita boleh memfokuskan diri kepada Tuhan dalam menjalani perlombaan kehidupan. Nah, ini aku mau bahas nih, ada hubungannya teladan iman, antara iman dengan perlombaan kehidupan. Perlombaan kehidupan itu seperti apa sih, Lause? Jadi, teman-teman pasti familiar sama yang namanya perlombaan basket, perlombaan matematika lah, apalagi kalian lomba-lomba di sekolah. Fisika,
sepak bola, ya perlombaan seperti itulah yang kayak teman-teman tahu. Nah, yang dinamanya perlombaan itu pasti ada yang namanya tantangan, kesulitan, rintangan, lawan, itu ada dong teman-teman. Ya, kayak misalnya aku ambil contoh pertandingan basket deh ya, perlombaan basket. Sebelum perlombaan pasti kita akan sama-sama berlatih. Kita akan dilatih oleh pelatih kita. Kalau kita salah, kita akan disiplin dan pokoknya pelatih kita akan membuat kita menjadi ready untuk ngikutin perlombaan itu dan kita boleh capai tujuan kita, yaitu masukin bola kering dan ngalahin lawan kita. Nah, tadi aku bilang kita akan mengalami yang namanya lawan, kesulitan, rintangan. Dimana kalau di pertandingan basket itu, ya tentu kita ada lawan kita kan. Rintangannya itu adalah lawan kita yang berusaha ngambil bola dari tangan kita pada saat kita memasukin bola itu kering. Nah, ini sama dengan perlombaan kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia, kita juga menjalani yang namanya perlombaan kehidupan, teman-teman. Sama seperti perlombaan basket, juga ada yang namanya kesulitan, rintangan, tantangan. Itu wajar banget dalam kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Tantangan, kesulitan, rintangan kehidupan. Nggak usah jauh-jauh ya, kayaknya kalian udah sangat familiar dan sangat, kalau ditanya langsung, kesulitan sekarang yang paling dirasakan tuh apa sih? Kayaknya semua jawabannya bisa mostly hampir sama dan mengarah pada satu kata. Apakah kalian bisa membaca pikiranku? Ya, pasti kalian tahu lah ya. Sekarang yang lagi heboh-hebohnya tuh apa? Depannya C. Corona. COVID-19 itu ya sampai udah bosen kali ya bahas ini. Ini kayak udah menjadi kesulitan atau rintangan, tantangan bagi kita. Bukan orang-orang percaya aja, tapi satu dunia yang menjadi tantangan kita, si coronavirus. Kalian bisa mengalami dampaknya, kita jadi susah kemana-mana. Dan mungkin kalian udah mulai sekolah, tapi harus sekolah online. Kemarin udah ada yang bilang tuh, males yang namanya sekolah online. Bosen, gak bisa ketemu guru, gak bisa ketemu temannya langsung, di rumah aja. Terus pasti kalian buat nangkep pelajaran mungkin lebih susah juga ya, karena gak bisa tanya gurunya langsung, gak ada interaksi secara langsung. Apa-apa harus online, kayak lebih, ya pasti gak enak lah, karena biasanya kita gak seperti itu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh kesulitan atau rintangan yang kita sedang hadapi nih teman-teman. Nah, dalam menghadapi kesulitan atau rintangan itu, apa sih saran dari si penulis kitab Ibrani ini? Yuk sama-sama kita ambil lagi Alkitab kita. Kita baca Ibrani 10 ayat 23. Aku bacakan ya, kalian juga boleh baca sama-sama di rumah. Di Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia ini adalah Allah yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, yang mendekat. Nah, penulis Ibrani, kitab Ibrani udah boleh kasih contoh nih gimana caranya kita bisa menjalani perlombaan kehidupan ini yang penuh dengan tantangan atau kesulitan. Diingatkan gimana kita boleh sepenuhnya berpegang teguh sama Allah kita, sama Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Ia yang menjanjikannya adalah setia. Allah kita adalah Allah yang setia, teman-teman. Di Ibrani ini, di Ibrani 11 ayat Ibrani 13 ayat 5b juga dituliskan seperti ini. Aku, Tuhan Yesus Allah kita, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kita udah boleh diingatkan teman-teman, ketika kita mengalami kesulitan, rintangan, tantangan kehidupan dalam menjalani perlombaan kehidupan ini, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu kemana-mana, fokus kita cuma satu aja.
Fokusnya itu adalah kepada Tuhan. Dimana Tuhan sendiri udah boleh kasih contoh ke kita, dia menyelesaikan perjalanan kehidupannya pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia dengan sangat teramat baik, excellent, sempurna. Tuhan benar-benar dengan ketekunan, kesetiaan, ketaatan, dia taat sampai akhir untuk menyerahkan dirinya sebagai ganti kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah tujuan kehidupan Tuhan pada saat Tuhan menjadi manusia. Tuhan selesaikan dengan baik. Dan itu juga yang diharapkan penulis kitab Ibrani ini pada kita. Gimana kita itu boleh menyelesaikan tujuan di hidup kita, menyelesaikan kehidupan kita sebagai anak Tuhan dengan excellent juga, dengan tekun, dengan setia, dan berpegang teguh pada Tuhan. Dan tadi di sini juga dikatakan kan teman-teman, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, pas banget nih, di masa-masa COVID seperti ini, kita ibadah online, pasti godaan, tantangan untuk gak ibadah semakin besar. Karena kalian gak usah ke gereja kan, dan kalian gak ketemu langsung nih sama lause-lause. Jadi kan kalian bisa aja tuh, aduh lause males bangun pagi, aku mau tidur lagi lah, udah gak usah ibadah dulu hari ini. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai kemalasan kita itu atau godaan-godaan untuk gak ibadah itu membuat kita melupakan pertemuan-pertemuan ibadah untuk ketemu sama Tuhan. Ingat loh teman-teman, bisa ibadah ini adalah satu anugerah terbesar yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Dan di sini, di Ibrani juga diingatkan nih, di ayat 26 pasal 10, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Tuh, udah baik banget. Tuhan tuh udah pakai penulis Ibrani ini untuk ngingetin kita, jangan yang namanya main-main sama yang namanya dosa. Ketika kita udah punya tahu pengetahuan tentang kebenaran, kita udah tahu mana yang benar, yang salah, yang mana, tapi kita dengan sengaja tetap berulang-ulang melakukan dosa, diingatkan tuh ganjarannya apa teman-teman. Ya, bersyukur banget kita boleh sama-sama tahu gimana Tuhan tuh boleh kasih kita contoh teladan iman. Tuhan boleh kasih tahu kita gimana caranya kita boleh hidup di tengah kehidupan yang udah semakin kacau, semakin sulit, penuh dengan rintangan. Yang Tuhan mau, ingat teman-teman, cuma satu aja. Fokusin diri kita kepada Tuhan. Berpengharapanlah pada Tuhan. Sama seperti Bapak Nuh, dia boleh punya iman pengharapan sama Tuhan meskipun dia belum tahu endingnya kayak apa. Tapi kita boleh diingatkan lagi nih, kalau Tuhan kita itu setia, dia gak pernah meninggalkan kita, dan dia akan terus memimpin hidup kita. Dan kita lihat contohnya pada Bapak Nuh, endingnya indah banget kan teman-teman. Bapak Nuh, sekeluarga, dan binatang-binatang yang dibawanya boleh diselamatkan. Demikian juga kita, anak-anaknya, ketika kita boleh percaya, berpegang teguh sama Tuhan, fokus sepenuhnya sama Tuhan, percayalah teman-teman, endingnya itu pasti akan indah banget. Kita sama-sama akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita boleh beroleh sukacita itu sendiri yang berasal dari Tuhan, dan Tuhan yang akan mampukan kita dalam mengalami kesulitan atau rintangan kehidupan. Nah, itu yang boleh kita belajar, gimana tentang kita boleh punya teladan iman, kita fokus sama Tuhan. Dan mungkin kalau pengaplikasiannya dalam kehidupan teman-teman, tadi kan corona umum ya, aku mau kasih sharing sedikit nih tentang gimana teladan iman dari kehidupan kita di sekolah. Nah, mungkin teman-teman di sekolah ada yang namanya, aku nggak tahu sih teman-teman tuh tipe orang yang sangat memperhatikan nilai banget atau enggak. Tapi aku mau sharing sedikit. Aku tuh dulu orang yang sangat tergila-gila dengan nilai. Intinya aku tuh tidak mudah puas. Dulu aku dapat 70 aja aku bisa kayak, aduh kurang bagus nih 70. 80 lah harusnya. Tapi aku jadi kayak gimana ya, karena aku tergila-gila dengan nilai itu, aku tuh kayak kalau ada temen yang nilainya lebih tinggi dari aku kayak jadi,
kok dia bisa lebih tinggi dari aku ya. Kayak jadi aku tuh nggak bisa bersyukur, aku yang ada jadi bisa sebel sama orang itu, bisa jadi kayak pelit lah, tidak mau berbagi informasi kalau misalnya ada informasi penting. Itu ada di pikiran aku gitu teman-teman. Sampai akhirnya tuh aku lewat saat teduh, lewat belajar di gereja, aku boleh diingetin, aku tuh udah punya fokus diri yang salah. Aku udah punya, aku tuh sebenarnya kayak gitu tuh buat apa sih? Itu untuk kebanggaan diri aku. Ketika aku dapat nilai bagus, lebih tinggi dari teman-teman aku kan bisa kayak ada yang bisa dibanggakan ya teman-teman. Tapi pas kalau mau balik lagi ke Tuhan, balik lagi ke Alkitab, itu adalah satu hal yang salah teman-teman. Karena fokus aku tuh bukan kepada Tuhan gitu. Fokus aku kepada diri aku sendiri, kebanggaan diri aku sendiri. Aku jadi gak bisa bersyukur, aku bisa punya pemikiran yang jelek, aku bisa jadi benci dan gak mau berbagi sama orang lain. Kehidupan aku benar-benar sama sekali gak ada kedamaian lah teman-teman pada saat aku tuh sangat tergila-gila dengan nilai dan tidak mau bersyukur, tidak fokus sama Tuhan, tapi pada nilai dan kebanggaan diri aku sendiri. Aku hanya berharap kalau teman-teman punya pergumulan yang sama kayak aku, yang kayak gak puas banget sama nilai, tergila-gila banget sama nilai, bukan berarti aku maksudnya bilang, oh nilai jelek gak apa. No, bukan itu. Tapi maksudnya gimana kita boleh belajar bersyukur, kita tetap berusaha yang terbaik, tapi selalu ingat apapun yang kita lakukan, fokusnya satu. Fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu semua untuk kebanggaan diri kita sendiri, yang akhirnya kita ngelupain Tuhan dan jatuh dalam dosa. Itu teman-teman. Selamat berjuang, kita semua sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi teladan iman dimanapun kita berada. Dan satu, dalam kesulitan apapun, mari kita berfokus sama Tuhan, berpengharapan dan berpercaya pada Tuhan. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur akan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh sama-sama belajar untuk belajar dari teladan iman dari Tuhan Yesus, dari para tokoh-tokoh Alkitab yang boleh mengajarkan kepada kami untuk boleh punya iman, pengharapan, kepercayaan kepada Engkau semata. Dan kiranya Tuhan, dalam kehidupan yang semakin kacau ini, penuh dengan kesulitan, tantangan, kiranya setiap kami boleh punya satu fokus diri yang benar, fokus kepada Engkau, untuk menyelesaikan perlombaan kehidupan ini, untuk menyelesaikan kehidupan kami pada satu tujuan, nantinya kami hidup bersama dengan Engkau. Biarlah kami boleh terus memuliakan nama-Mu, boleh menyenangkan nama-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.